hisab di dunia, mereka akan dihisab yaumil qiyamah. Hati-hati. Ahli hisab rokok di dunia, mereka akan dihisab di hari akhir. Kenapa? Karena mereka bukan termasuk orang-orang fuqara ini. Mereka masih membuang uangnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau Anda katakan bahwa rokok itu manfaat, Masya Allah, sudah cukup bungkus rokok itu mengatakan qala pemerintah, rokok membunuhmu, gambar orang hancur, gambar dada, paru-paru yang hancur. Sudah cukup peringatan itu sudah cukup peringatan. Yang ngomong bukan ustadz, itu sudah pemerintah dan para dokter. Nah kalau yang pakai rokok banyak, gak langsung seperti ini. Lah kamu uangmu setiap hari berapa? 10.000, 300.000 kamu buang-buang. Ayo hitung dhisik malian. Maka indang berhenti yang merokok itu. Segeralah berhenti yang merokok. Karena ini orang-orang yang masuk langsung tanpa perhitungan gampang. Mereka yang uangnya habis untuk yang wajib saja. Lah kalau rokok itu wajib apa nih? Makanya hati-hati. Gak guyonan masalah rokok ini, jenengan ndang mandek. Karena jenengan buang uang untuk sesuatu yang akan dihisab oleh Allah. Karena ini bukan sesuatu yang wajib ini. Kalau jenengan yang buang yang keluarkan uang untuk nafkah, tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, malah jadi pahala. Kalau jenengan yang mengeluarkan uang untuk sabun, deterjen dan juga gula, garam, kecap dan lain sebagainya, kerupuk, peyek dan lain sebagainya, itu semuanya tidak akan dihitung oleh Allah. Oh, ini wajib, ini sudah, ini untuk memberi anaknya makan, masuk wis gak dihitung. Kalau Anda mengeluarkan uang untuk membayar guru ngaji anak Anda, tidak akan dihitung oleh Allah, malah jadi pahala. Tapi kalau rokok yang Anda keluarkan, itu manfaatnya untuk apa? Kesehatan Anda terganggu, kesehatan orang lain terganggu, ya toh? Kesehatan orang lain terganggu. Kalau seandainya rokok itu dikatakan tidak haram, dia haramnya karena mengganggu. Rokoknya gak haram, rokoknya tidak haram, rokoknya makruh, halal, cuman halal, misalnya rokoknya halal. Tapi ketika Anda merokok, Anda tahu bahwa Anda akan sakit suatu saat, maka Anda menabung penyakit di dalam hati, di dalam paru-paru, di dalam pankreas dan lain sebagainya, di dalam badan, sampai mulut bisa kena kanker, gigi bisa habis, wis gak tapi ganteng untuk nentek, sehingga rusak. Ini kan titipannya Allah. Merusak titipannya Allah itu enggak boleh. Lho iki tekku dhewe walaupun tekmu. Apalagi milik orang lain. Apakah nanti kalau merokok terus istrinya kena asap, yaumil kiamaan istrinya ndak akan nagih? Demi Allah nagih istrinya. Demi Allah istrinya nagih. Ya Allah, saya dulu dikasih asap pasif sama dia, ya Allah. Ditagih jenengan sama ya. Jo enak-enak sing rokokan, gak guyon nih. Mereka akan nagih, ya Allah, saya dulu dizalimi sama dia. Apa? Asap rokoknya masuk ke jantung saya, asap rokoknya masuk ke paru-paru saya. Sedangkan orang perokok pasif, semua insya Allah sudah tahu itu lebih berbahaya dari perokok aktif. Ngono enakan rokokan aktif saja? Tidak, karena perokok aktif itu juga nyedot asapnya sendiri. Disbol itu dia juga napas, kan masuk lagi, double malah sing perokok aktif itu. Perokok aktif itu sama dengan juga perokok pasif juga. Seseorang yang merokok dibuat asapnya, kan akhirnya masuk juga. Dia di saat yang sama sebagai perokok aktif, di saat yang sama dia juga perokok pasif. Lah kalau dia merokok, itu terpaksa harus dihitung sama Allah. Dia tidak bebas seperti orang fuqara yang lain. Kalau fuqara yang lain uangnya habis untuk hal-hal yang wajib, beras, makanan pokok, sembako, baju, listrik, air, habis untuk itu. Tapi kalau habis untuk rokok, jangan keburu bos, hitungan dulu bos. Monggo yang masih rokokan segera berhenti untuk kebaikan Anda sendiri, ya toh? Untuk kebaikan Anda sendiri. Anda tahu berapa harganya rokok di Amerika? Satu pak hampir 200.000. Kenapa kok mahal? Supaya warganya gak rokokan. Kalau di Prancis itu orang merokok di jalan, di publik, di publik ya, di tempat umum didenda. Harus merokok di beberapa tempat tertentu. Gak boleh orang rokok gak boleh, ada peringatannya.
Di sini kan alhamdulillah terase masjid gawe rokokan. Nggih napa nggih? Rokokan terase masjid. Ambek koyo mikiri umat bingung. Padahal wis ditulis dilarang merokok. Iki tulisannya ndek mburi dilarang merokok, wong rokokan di isor ini. Lho iki lak terase ya. Coba rokokan ndek terase. Ketak apa jenenge omahe bupati nek wani. Ndak berani. Rumahnya bupati ditulisi dilarang merokok. Jenengan di terasnya ndak akan berani merokok. Rumahnya Pak Presiden ya toh ditulis dilarang merokok, sebelah ana tentara Joko ngene. Jenengan rokokan popor das langsung cor popor. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala terase. Pandangannya kayak mikir masa depan apaan iki? Ya toh, jangan merokok di masjid, apalagi di terasnya. Jangan, sudah sabarlah sampai kalau memang boleh. Dan jangan bawa rokok itu masuk ke dalam masjid. Jangan bawa gowok tok ojo. Jenengan bawa sepeda kan kemari, ya toh? Sepeda jenengan kan kalau sepeda kreditan yang sekarang bagasi ini gede-gede. Rokok antum kalau mau masuk masjid, masukkan di joknya sepeda. Jangan dibawa masuk ke masjid. Karena itu mengganggu barokah bagi yang lain. Mengganggu barokah gowok tok itu sudah membawa athar ke yang lain. Jangan dibawa masuk ke masjid. Rokoknya itu loh. Masa dirokok di masjid kan tidak. Ya kan tidak. Taruh di sepedanya dulu. Atau titipkan ke ibu-ibu. Ibu-ibu sing rokokan. Jadi jangan dirokok, jangan dibawa ke masjid, walaupun kotaknya saja, taruh di jok sepeda. Understand? Jelas ya? Jadi kalau masuk masjid ini, masuk majelis apapun, jangan dibawa rokoknya, ditaruh di jok sepeda. Nanti